Shalom, selamat pagi. Baik, kita tiba di bulan yang sangat kita nantikan di setiap akhir tahun ya. Minggu depan kita sudah memperingati Natal dan hari ini kita semua lihat pekerja pakai merah-merah. Bapak Ibu, kita dalam akhir tahun ini kita punya harapan-harapan. Amin. Dan saya memberi judul khotbah saya adalah tentang pengharapan. Bagi Bapak Ibu yang pengusaha, Anda punya pengharapan bahwa tahun ini akan ditutup dengan satu prestasi perusahaan yang meningkat. Amin. Para orang tua punya harapan bahwa anak-anaknya hari ini, bulan-bulan ini bisa berkumpul, merayakan libur bersama-sama. Atau mungkin punya harapan berlibur setelah 2 tahun di kerangkeng di rumah, tidak bisa kemana-mana. Kita semua punya harapan-harapan. Para anak punya harapan akan menerima hadiah-hadiah di akhir tahun ini. Begitu banyak harapan. Dan bukan hanya kita secara pribadi yang punya harapan, dunia pun juga punya harapan. Sekilas beberapa hari yang lalu saya buka internet dan Google memberikan satu hasil survei bahwa tahun ini orang paling banyak mencari search di Google adalah tentang harapan akan perubahan. How will I change? How will I change my job? Banyak orang yang pindah kerja tahun-tahun ini. How will I change my business? How will I change my fortune? How will I change my look? Nah, Bapak Ibu, ada video singkat yang saya download dari Google. Kita lihat bersama-sama. Boleh dibantu media? Suaranya boleh? Even though it's a risk and I don't know what's on the other side, I'm going to make a bet on myself. I guess I'm kind of looking at this as a sort of rebirth opportunity. I just quit my job and flew to Scotland with no money or plans or friends. This is day one of me exercising every day. I've really gone and done it now. So on the farm. Turned in my 2-week notice. I just took the leap. Yeah, I'm really liking how my hair's been going. I feel like we're on the verge of a renaissance. They say to do what you love, and I love to dance. Oh my God! I'm proud of you! I can't imagine a more beautiful thing. Have you any fun yet? Carnival is back. Rio is back. This is dedicated to the disabled community. This is our moment. I wanted other women and other people of color to know it is possible. He has done it! Sydney McLaughlin, there is no stopping her. That's a world record. When I was a little girl, all I wanted to see was me in the media. She's black. Change has become a constant. The way we embrace it defines our future. I've never seen this kind of courage. They're fighting with all they have. The word freedom right now means a lot for us. This could be the beginning of a new era. You know, I call it evolution. This is what believing looks like. And don't you ever, ever give up on you. Saudara, kita melihat bahwa dunia pun punya harapan. Punya pengharapan yang besar. Kita semua punya pengharapan. Dan kita lihat bahwa perubahan-perubahan yang dijanjikan itu adalah sementara. Perubahan yang kita harapkan bahwa mungkin ada perubahan pekerjaan, ada perubahan tentang pelayanan, ada perubahan tentang keluarga. Semuanya itu pasti akan dijawab Tuhan. Yang percaya katakan,
Amin. Tetapi semua ini hanyalah sementara, saudara. Dan kita bersyukur bahwa kelahiran Yesus mengingatkan kita bahwa kita bukan hanya hidup untuk sesuatu yang sementara, tetapi kita hidup untuk sesuatu yang kekal. Dan kelahiran Yesus mengingatkan kita akan hal-hal yang kekal, tentang pengharapan-pengharapan yang kekal. Apa saja itu? Ada 3 hal yang dijanjikan Yesus dalam kelahirannya. Saya memberi judul, Yesus Kristus adalah satu pengharapan yang ilahi. Kita buka dalam pembacaan di Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Saudara, ini adalah satu nats Alkitab yang diucapkan doa oleh seorang nabi yang namanya Simeon. Simeon ini adalah seorang nabi yang menunggu di bait Allah, dan ini adalah satu ayat yang diambil ketika Yesus diserahkan oleh orang tuanya di bait suci Yerusalem. Nabi Simeon ini menunggu, mengharapkan satu kelepasan buat bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel pada saat itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Dan mereka sedang menantikan kapan kita ini akan dilepaskan dari penjajahan. Karena kami ini dilahirkan katanya bangsa terpilih. Tetapi kok kami terjajah. Dan mereka hidupnya menderita. Mereka bangsa kelas 2 pada saat itu. Mereka fasilitasnya kalah dengan bangsa yang lain. Karena itu mereka mengharapkan satu pemulihan. Dan Nabi Simeon dijanjikan Tuhan bahwa dia tidak akan dipanggil Tuhan sebelum melihat anak itu. Yaitu bayi yang diserahkan Yesus. Namanya disebut penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal dan Raja damai. Nah, setelah Simeon melihat bayi Yesus, anak Yesus, saya percaya dia dipanggil Tuhan. Dan Simeon berkata bahwa Yesus ini bukannya sekedar jawaban buat bangsa Israel, tetapi dia adalah jawaban buat segala bangsa. Pernyataan bagi bangsa-bangsa lain. Dan itu menjadi kemuliaan. Jadi Tuhan Yesus lahir. Dia adalah jawaban bagi setiap pengharapan kita. Pengharapan apa? Yang pertama, dia adalah pengharapan akan penebusan. Dunia ini sudah terjual di bawah dosa. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, dunia ini ada mau akui atau tidak, sedang menuju kebinasaan. Sedang menuju kemunduran. Banyak orang berkata, oh dunia kita semakin maju kok. Penemuan-penemuan teknologi semakin luar biasa. Kita bisa capai bulan. Sebentar lagi mungkin sampai matahari. Ada yang nanya, gimana Pak caranya ke matahari? Ya perginya waktu sore. Teknologi memang maju luar biasa, tetapi itu ada batasnya. Dan teknologi tidak menunjukkan bahwa semakin canggih teknologi, kehidupan kita menjadi semakin baik. Memang ada yang semakin baik, tetapi di bagian lain, kita semakin menurun. Mau bukti? Penemuan gadget. Kita semua bawa HP, bukan? Kita semua bisa berhubungan dengan semua orang di semua tempat pada saat yang bersamaan. Betul? Kita bisa conference call, bukan hanya di satu kota, tapi bahkan di seluruh dunia. Tetapi kualitas hubungan kita menurun. Pada saat kita pegang HP, kita jadi cuek sama tetangga kita. Kita malah jadi renggang dengan sesama satu rumah kita. Kita memang bisa berhubungan dengan yang jauh, tetapi justru yang dekat kita malah jadi jauh. Anda setuju? Jadi penemuan teknologi tidak serta-merta membuat kehidupan kita pasti jadi lebih baik. Ada yang diperbaiki tetapi ada yang menurun. Dan itu adalah akibat dari dosa. Paulus berkata semua orang tanpa kecuali
Pak, saya kenal banyak orang baik kok Pak. Saya kenal banyak orang yang tidak pernah nipu, tidak pernah berbohong, baik-baik, pekerjaannya baik, keluarganya baik, anak-anaknya semua sekolah baik-baik, jadi orang semua. Jadi orang ya. Baik Pak pokoknya. Dan dia gak kenal Tuhan. Apa dia berdosa? Saudara, ada orang yang kehidupannya baik-baik semua seperti yang saya sebutkan tadi. Ada satu kelemahannya. Dia akan menjadi orang yang sombong. Saya tidak perlu Tuhan. Saya sudah baik semua. Keuangan baik, keluarga baik, kesehatan baik. Apalagi yang saya perlukan? Dia bisa menjadi arogan. Saya tidak seperti orang itu. Saya tidak seperti orang yang sana. Jadi saudara, sebetulnya kita harus jujur. Tidak ada satupun orang yang lepas dari dosa. Baik dosa yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kita tidak perlu mengajari anak kita untuk berbuat jahat. Mereka bisa berbuat jahat. Saya tidak perlu mengajari anak saya untuk membohongi. Dia bisa berbohong. Padahal saya tidak pernah mengajar dia berbohong. Saya ajarkan dia untuk jujur, disiplin. Nah sekarang buat saudara lebih mudah mana? Jadi orang yang disiplin atau malas? Jujur. Anda jujur. Lebih gampang untuk malas daripada rajin. Kenapa? Karena itu sudah nature kita. Anda lebih suka baca berita baik atau berita buruk? Misalnya nih ada berita. Misalnya, Bapak Presiden Jokowi pagi hari bangun, minum kopi, makan roti, lalu ke kantor. Semua berjalan dengan baik-baik saja. Anda baca berita itu? Enggak. Anda tidak akan baca berita baik-baik. Anda lebih tertarik berita yang ternyata titik. Makanya kalau Anda baca berita-berita di internet, judulnya selalu provokatif, betul nggak? Ternyata sekian lama titik. Selingkuh dengan titik. Langsung, apa ya? Scroll. Mencengangkan. Kata-kata seperti itu selalu ada di judul internet. Ya Pak ya. Kenapa? Karena itu yang diklik sama orang. Orang tertarik dengan berita buruk. Bahkan saya pernah saya pernah membaca dan saya mendengar satu tokoh berita, tokoh media internasional berkata, bad news is a good news. Gak salah, Anda gak salah dengar. Bad news is good news. Why? Because everybody love bad news. Gempa, langsung baca. Coba kalau hari ini cerah, hari ini tidak ada gempa, hari ini tidak ada banjir. Lama-lama internet itu tidak dikunjungi, saudara. Kenapa? Karena kita semua terjual di bawah dosa. Tetapi puji nama Tuhan, karena Yesus Kristus lahir, Dia datang untuk menebus setiap umat dosa manusia. Bukannya kita, tapi seluruh umat manusia. Sebetulnya yang percaya. Kalau tidak percaya, dia tidak ditebus. Bahkan konsep agama sebetulnya juga mengenal konsep penebusan. Kalau Anda belajar agama-agama dimanapun, baik agama modern maupun agama kuno, selalu ada yang namanya penebusan. Betul? Mereka selalu mempersembahkan sesuatu untuk menebus. Kenapa? Karena mereka tahu ada sesuatu yang salah dalam hidupnya yang harus dibayar. Ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya, harus ditebus. Aku melakukan kesalahan hari ini, aku melakukan kesalahan tahun ini, aku harus menebus. Entah itu tebusan berupa hal-hal yang kecil maupun hal yang besar, baik yang murah maupun yang mahal. Tetapi selalu ada konsep yang namanya menebus. Dan kita bersyukur, Yesus Kristus menebus kita sekali untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah ditebus dengan lunas.
Yesus lahir untuk menebus kita, karena manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Kita terjual di bawah dosa. Segala pikiran, perasaan, kehendak kita, semuanya untuk diri kita sendiri, bahkan untuk merugikan orang lain. Tetapi puji Tuhan, karena Yesus Kristus lahir, Dia menebus kita, menjadikan kita ciptaan yang baru, dan kita tidak pernah lagi di bawah hukum dosa. Yang setuju katakan, amin. Pengharapan akan penebusan, dan kita sudah ditebus. Kita semua umat Tuhan yang percaya Tuhan Yesus Kristus, kita ditebus. Yang kedua, pengharapan akan kemuliaan, glory. Kolose 1 ayat 26 berkata, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Christ in you. Kristus bukan hanya di tengah-tengah kamu, tetapi Kristus yang di dalam kamu. Amin. Kristus yang lahir dalam hidup kita. Pengharapan kan kemuliaan. Pak, apa sih kemuliaan itu? Memang sangat sulit mendefinisikan kemuliaan. Tetapi saya berikan sesuatu definisi yang sederhana tentang kemuliaan, yaitu sesuatu yang nilainya tertinggi. Itu yang mulia. Contoh, logam mulia. Nilainya paling tinggi. Menjadi standar. Kemuliaan. Sesuatu yang baik, sesuatu yang paling baik. Nah, saudara, kita semua manusia diciptakan awalnya dalam kemuliaan. Amin. Tuhan menciptakan manusia itu dalam kemuliaan. Serupa dan segambar dengan Allah. Tubuhnya tubuh kemuliaan. Karena itu kalau Anda baca dalam Kejadian 1 dan 2, Adam dan Hawa itu hidup dalam kemuliaan. Mereka tidak kenal dosa, mereka tidak kenal kematian. Dan itu yang akan dikembalikan kepada kita ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus. Tubuh kemuliaan, hidup yang mulia. Dikatakan bahwa mereka telanjang tetapi tidak malu. Kenapa? Karena tubuhnya mulia, bukan tubuh seperti kita sekarang. Nanti pada saat Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, kita semua akan menerima tubuh kemuliaan itu. Kira-kira ya tubuh kemuliaan itu, tubuh yang bisa tembus, tidak mengenal ruang dan waktu. Saat ini Anda nggak bisa. Anda hanya bisa ada di satu tempat satu kali saja. Tetapi dalam tubuh kemuliaan, kita bisa melakukan banyak hal yang luar biasa. Mulia artinya kita punya karakter yang terbaik, tertinggi. Sangat baik, sangat adil, sangat suci, sangat jujur, sangat disiplin, sangat jauh berbeda dengan tubuh kita yang sekarang. Amin. Tubuh kita sekarang nih maunya santai-santai, maunya tidur yang lama, maunya nonton TV sambil makan jagung popcorn, apalagi nanti malam jam 11. Anda udah siap-siap snack untuk nanti malam? Maunya kita santai. Bahasa Jawanya leye-leye. You know leye-leye? Tapi tubuh kemuliaan itu tubuh yang aktif, yang tidak malas, yang berkarya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan perintah kepada Adam, penuhilah bumi, usahakanlah bumi. Jadi berkarya, tetap bercocok tanam, tetap engineering, tetap membangun rumah, membangun gedung. Tetapi semuanya dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk nama besar sendiri. Amin. Dan tubuh kemuliaan itu akan memampukan kita untuk berkarya terus-menerus. Saya percaya nanti di langit baru, bumi baru, kita tetap bisa makan, bukan perlu makan. Kalau sekarang kita perlu makan. Dan ingat, makannya cukup 2-3 kali sehari, jangan lebih. 2-3 kali. Semakin bertambah umur, harus semakin berkurang porsinya ya, jangan bertambah.
Ingat doa Bapa kami, berilah kami makanan kami yang amin. Bukan yang sepuasnya. Jadi hindari resto-resto yang all you can eat. Saya bukan anti all you can eat ya. Boleh, sekali-sekali boleh. Tapi jangan tiap minggu ya. Anda sedang menumpuk sesuatu dalam tubuh Anda tanpa Anda sadari. Kita semua menanti-nantikan pengharapan akan kemuliaan. Tubuh yang mulia, hidup yang mulia, hidup yang noble. Dalam bahasa Inggris, kata mulia itu selain glorious, itu adalah noble, mulia. A noble man, seorang pria yang mulia, itu adalah seorang pria yang tahu tata krama, menjaga etika, mengutamakan orang lain, adil, bijaksana. Itu namanya noble man. Mulia. Itu adalah harapan kita di dalam Kristus. Kristus yang ada di dalam kita memampukan kita menjadi manusia yang mulia. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, pengharapan akan rest, perhentian. Ibrani 4 ayat 3 berkata, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Saudara, kita semua sedang menanti-nantikan rest. Bukan rest in peace ya. Bukan. Rest in peace itu hanya sementara, kita pindah dimensi. Tetapi yang kita nanti-nantikan adalah divine rest. Perhentian yang ilahi, yang sejati. Di mana hidup kita betul-betul berserah kepada Tuhan. Rest ini bukan hanya diartikan tidur ya, bukan. Tetapi rest ini bisa diartikan bersandar. Bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. When I rest in God, saya bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Bukan tidur lalu tidak melakukan apa-apa, bukan. Tapi rest yang dimaksud di sini adalah berhenti dari usaha kita yang sia-sia dan kita mengandalkan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu rest. Amin. Bekerja tetapi rest. Anda bisa tahu kan bedanya orang yang bekerja dengan mengejar target dan bekerja yang dalam ketenangan. Kita bisa sama-sama bekerja keras, tetapi ada orang yang bekerja karena tuntutan, deadline. Wah, kalau saya nggak begini, saya nggak bisa begini. Kalau saya nggak begini, saya nggak bisa begini. Tetapi ada orang yang bekerja dalam ketenangan. Memulai harinya dengan Tuhan, berkata, Tuhan, ada banyak pekerjaanku hari ini, tapi aku percaya bersama dengan Kau, aku bersandar kepadamu. Engkau akan memampukan aku menyelesaikan semuanya. Yang setuju katakan, amin. Itu namanya rest. Rest bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Tetap bekerja, tetap melayani, tetap belajar, tetapi bersandar kepada kekuatan Tuhan. Itu bedanya orang yang rest dan orang yang susah payah. Amsal 10 ayat 22 berkata, apa? Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Amin. Amsal 10 ayat 22. Rest. Tidak perlu susah payah. Yang terakhir. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Terakhir, betul-betul terakhir. Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara, Yesus Kristus adalah pengharapan kita yang sejati. Dia yang menjadi jawaban kita. Dia adalah pengharapan akan penebus kita. Pengharapan akan kemuliaan, dan yang terakhir, pengharapan akan rest.
Itu yang saya tangkap ya. Anda boleh setuju, boleh enggak. Tapi itu yang saya tangkap. Ada waktunya beribadah menyembah Tuhan, tetapi akan lebih banyak waktu kita berkarya. Karena itu yang dituntut Tuhan. Saya percaya nanti waktu langit baru, bumi baru, di mana Tuhan bertahta, kita bukannya sekedar memuji Tuhan 24 jam. Saya percaya kita akan memuji dan menyembah Tuhan, tetapi saya percaya bukan hanya itu. Ada banyak pengajaran mengatakan nanti di surga, di dunia langit baru, bumi baru, kita ini cuma menyembah Tuhan. Masa 24 jam nyanyi-nyanyi terus? Saya enggak percaya, saya ya, tapi Anda boleh percaya, boleh enggak. Saya merasa, saya membayangkan, karena perintah awal kepada Adam dan Hawa itu bukan untuk menyembah dia 24 jam, betul enggak? Ciptaan awal Adam dan Hawa itu diciptakan untuk mengusahakan bumi.